Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 48. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Selamat malam, selamat datang kembali. Kita tadi baru saja mendengarkan dua lagu. Ada Perfume dari NCT Dojaejong, kemudian ada Cinta Terbaik dari Cassandra. Sekarang kita akan masuk ke segmen pertama, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, 7BH 10.000, yang sudah bisa dilihat sebenarnya di atas saya. Terdengar tidak betul, tapi memang seperti itu ya. Bang BH bisa dilihat di atas kepala saya, sudah ada Bang BH-nya di atas. Sebentar, aku cek sebentar ya, siapa tahu ada yang ketinggalan. Request, mari kita lihat. Request any song. Nah, ini belum dihidupkan. Ya, selamat malam, selamat datang sekali lagi di Weekly Midnight Radio episode ke-48. Mau mengingatkan kalau misalnya mau request lagu atau mau bertanya-tanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini, bisa bisa gunakan channel poinnya seperti yang sudah dikerjakan oleh Mas Kun. Kalau mau request lagu, asalkan lagunya di Spotify, bisa gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Kemudian kalau mau bertanya-tanya juga bisa gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom, atau 369 kalau mau tanya ke bintang tamu kita secara langsung via audio. Sebentar, sebelum masuk ke menampilkan beberapa klip kompilasi dari bintang tamu kita pada malam hari ini, mau menyapa. Tadi di awal ada Mac Harom, kemudian ada Bang BH 7BH 10.000, ada Echichu, ada Artax, ada Alex, ada Kuronyenye, ada Mas Kun, ada Hype Ojisan, ada It's Asia. Selamat malam. Mohon maaf juga di bawah itu sebenarnya ada viewer count, tapi somehow tidak jalan malam ini. Aku tidak mengerti kenapa. Sudah coba diputus sambungkan tapi masih belum berhasil. Jadi semoga nanti berbaik sendiri ya. Anyway, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Bang BH 7BH 10.000. Mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Bang BH sebelumnya. Jadi saya sudah mengumpulkan satu kompilasi dari beberapa klip yang sudah kompilasikan dari channelnya Bang BH sendiri. Cuma ada 7 klip dan semuanya basically suspicious. Jadi oleh karena itu di malam hari ini tidak seperti biasanya, cuma ada warning sexual theme serta significant profanity or vulgarity. Ada warningnya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang mungkin agak menjurus ke percakapan yang agak dewasa. Dan aku juga nanti kayaknya bakal tanya sesuatu yang agak dewasa terkait ciri khas dari bintang kita pada malam hari ini. Jadi juga mau kasih warning sedikit. Sexual theme warningnya akibat wajah. Bukan. Aduh, Bang WH-nya masih aku mute ya, belum aku masukkan suaranya. Tapi anyway, mau kasih warning juga. Di beberapa klip nanti mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin kurang sesuai, tapi karena aku harap semua viewernya sudah dewasa, jadi saya harap bisa memaklumi dengan segala joke dan percakapan yang disampaikan. Anyway, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini. Karena sesungguhnya manusia-manusia yang melihat ketidaksempurnaan lalu membiarkannya, maka niscaya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka pintu ini, bismillah. Wah, ternyata ada musuh. Melihat orang-orang yang besok libur mungkin akan sangat lemas. Jadi hanya satu kata dari saya, Ore tachi no yaru koto wa tada hitotsu, tatakai.
Watch and learn ya, watch and learn. Fiesta chicken nugget, paling enak, paling ku suka. Fiesta chicken nugget, aku mau setiap hari. Fiesta. Udah anjing malu. Ih, jijik aja. Ada Kiara Michi. Halo Bunda. Selamat malam Bunda. Gimana udah nyusuin anaknya? Saya juga mau dong gitu. Tadi antara bentuk nafsu yang diperintahkan karena ngajaga orang untuk adalah naon sing? Ngajaga kemaluan tah. Titit-titit sararian teh kudu dijaga. Menjaga dari perbuatan zina dan perselingkuhan. Salah satunya adalah menyukai pasangan orang lain. Itu teh mengarah kepada zina. Bener tuh, bener anjing. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak mungkin tercela. Ustaz pakai surat astagfirullahaladzim, bener anjing kela aing ganti heula anjing. Astagfirullah, makanya we ceramah teh make jarum. Arara hikurare. It should be fun and chilled like playing Apex. Udah pernah ya, betul. Karena sesungguhnya manusia yang melihat ketidaksempurnaan. Kenapa tuh? Tiba-tiba 0 kbps. Komunikasi kita masih nyambung. Iya. Pas sekali sebentar ya. Tadi lihat tuh, aduh kok muter nih. Bentar ya Bang BH, saya putus sambungkan sebentar koneksinya. Oke. Tapi ini udah putus sendiri sih, tapi di YouTube masih nyambung. Iya. Bentar, tapi di YouTube masih nyambung. Sebentar ya. Man. Azab ini. Azab. Langsung di cut off. Tidak boleh berkata-kata kotor. Oke, sudah menyambung kembali. Reconnection successful. Iya, kita sudah kembali. Di YouTube tidak terpotong sebenarnya, cuma terpotong sebentar. Dan sudah menyambung kembali. Hehehe. Tidak direstui semesta. Ya, tadi aku juga joking sama Bang BH di belakang. Di azab tidak boleh berkata-kata kotor. Jadi begini kira-kira. Oke, Twitch-nya sudah menyambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari, sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah menampilkan beberapa klip dari Bang BH 7BH10.000. Cuma ada 7 klip dan semuanya seperti itu. Jadi memang image-nya seperti itu kira-kira. Jadi daripada ditutup-tutupi, sepertinya sebaiknya saya masukkan beberapa warning saja. Kenapa tutup mulut Bang BH? Nggak apa-apa. Malu nggak biasa muncul. Oh, ini Bang BH sementara aku lagi edit susunan video, kalau mau menyapa para penggemar yang sudah dari tadi menanti. Boleh nih. Boleh lah, kenapa tidak? Buat kirain nggak boleh. Halo guys, good night everyone. Selamat malam semuanya yang ada di streamnya Adli. Udah pada kenal kan? Nggak usah kenalan lagi ya. Apakah itu yang nanti ya, buat ya. Iya sebentar. Pun tidak kuat, tidak direstui semesta, jangan gitu dong. Kalian semua bukannya udah nggak sabar kan ngeliat gue di stream ini? Ini salah satu-satunya eksklusif khusus di Adli loh. Kapan lagi coba gue on cam ya kan? Spesial banget, VVIP bro. Tidak ya, tidak. Aduh, Bang dusta. Bea sama aku please. Make harum, hai ganteng. Cicu, saya melambaikan tangan Cicu. Aduh. Buat make harum jangan hai doang. Make harum, ara. Aku yang geli Bang, aku dengar. Aduh, Bang, aku belum masuk. Langsung minus viewermu. Aduh, aku belum masuk ke kru, tolong. Baik.
kalem. Baik, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Bang BH 7BH 10.000. Seperti sudah bisa dilihat di samping sebelah kiri saya. Seperti biasa mau mengingatkan kepada para penonton kalau misalnya mau menggunakan channel poinnya, silahkan gunakan channel poinnya. 99 kalau mau bertanya via teks di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan Bang BH selaku bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian kalau mau request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya 189 channel poin saja. Baik, sebelum menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari tadi, kita sudah 2 pertanyaan yang sama. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, kita masuk. Aku hadir di kanal YouTube. Halo Mek Haram. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu ya. Get to know more about 7BH 10.000. Seperti biasa nanti akan dibagi 3 segmen. Ada introduction di segmen pertama, kemudian ada stories behind streaming scene di segmen kedua, lalu ada trivia nanti di ujung sesi ketiga. Mari kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Bangke emang. Aduh. Mari sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh kayaknya Bang BH memperkenalkan diri terlebih dahulu, username-nya, panggilannya, tempat tinggal, umur, serta kesibukan sehari-hari. Oke. Username udah tahu lah ya, udah pada tahu semua. Halo, yang belum, tapi buat ada yang mungkin viewer baru Adli yang baru atau mungkin belum pernah ngeliat gua. Jadi nama gua 7BH 10.000. Biasa dipanggil BH atau bisa Bang BH. Kadang kalau anak-anak manggilnya Bang Bre gitu kan. Mungkin ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan manggilnya BH jadi Bre gitu ya kan. Kalau tinggal living area, gua asli Bandung sih. Oh. Bandung Jakarta. Mobile sih, pindah-pindah kan. Oh, I see. Punya rumah di 2 tempat, Bang? Ya bisa dibilang seperti itu. Oh, kaya ya? Enggak dong, itu hanya titipan Allah. Aduh. Baik. Kemudian apa lagi? Dititipkan ke orang tua gitu. Jadi bukan punya saya sendiri. Baik, bagus. Bagus, pintar sekali berkilahnya. Kemudian panggilan apa, Bang? Panggilan apa nih? Panggilan kalau di Twitch sih panggilan bisa Bang BH, Bang Bre. Kenapa dipanggil Bang Bre? Sebenarnya yang pertama kali manggil Bang Bre itu Mek Haram sih. Cuman kalau ini cocok loginya mungkin karena beberapa orang ada yang nggak nyaman menggunakan nama apa atau manggil nama BH gitu kan, karena kayak terlalu ya you know lah gitu. BH kan sesuatu yang harusnya tidak tampak gitu, tapi ini ditampak-tampakkan gitu. Oke. Jangan-jangan Bre itu dari bra? Bukan dari bro biasanya kan, karena bro Bre gitu. Oke, betul ternyata Bre sama dengan bro. Oke. Apalagi ya, umur Bang? Umur, waduh, umur nih. Kasih rentangan boleh kalau tidak mau. Nggak apa-apa. Umur ya sudah lebih dari 1/4 abad lah. Oh, lebih 1/4 abad. 25 plus berarti, oke. Iya, 25 plus. Wah, tidak jauh kan beda dengan aku. Kemudian iya 25 tapi plus gitu. Sudah banyak asam dan garam ya Bang ya? Ya kurang lebih kayak gitulah. 40 juga lebih dari 1/4. Oh benar. Aduh. Ini betulnya kalau Bang BH mau baca komen boleh ya Bang? Aku tidak melarang. Oke. 128 juga lebih dari 1/4. Pukul aja mereka tuh Bang, pukul Bang. Apalagi nih, what do you do? What do you usually do? Iya, kesibukan sehari-hari. Sibuknya sih kerja. Kerja yang membutuhkan untuk travel ke sana ke sini kah dalam sebulan? Iya betul. Ini mau dijelasin kerjaannya apa atau cuman kesibukannya aja? Bebas, kalau Bang BH mau sekilas doang tanpa kasih gambaran boleh. Atau mau kasih gambaran juga boleh.
Boleh. Jadi kalau gua itu kerjaannya namanya profesi penilai. Jadi penilai, asesor. penilai asesor. Tapi kalau orang kita bisa nebutnya namanya appraisal. Appraisal itu penilai. Appraiser gitu ya. Jadi penilai itu adalah suatu profesi yang bisa mengeluarkan opini terhadap nilai suatu aset. Bang, sebentar bang. Emergency. Ya. Oke. Sebentar. Aduh, kita ditinggal nih guys. Jadi kalian hanya bisa ngobrol sama gua kan. Jangan kebanyakan jajan bang, weh. Kalau jajan itu adalah suatu keharusan Om Hype. Kita harus balance. Work hard, play hard. Jajan juga harus very hard. Betul, karena kita kalau tidak balance, nanti akan cepat mati, nanti kena mental illness. Betul. Hai Bang BH, salam kenal. Hai juga Toto Taro. Hai, salam kenal juga. Kamu stream tiap kapan aja Bang BH? Stream nggak nentu. Karena kerjaan gue sangat-sangat menyita waktu. Jadi kalau stream itu buat yang nonton, buat kalian sangat beruntung lah kalau ketika kalian bisa nonton itu. Kata-katanya Hari Bang Bre. Gimana maksudnya? Kata-katanya. Bang Bre sombong, chatku gak dibaca. Sejak kapan? Saya orangnya baik hati kok. Mari kita lanjutkan. Apakah Bang BH mau melanjutkan penjelasan mengenai appraisal tadi? Iya. Appraisal tuh suatu profesi yang biasanya mengeluarkan opini terhadap nilai pasar suatu aset. Jadi kalau misalnya ada orang awam yang ngerti, ibaratnya gini. Misalkan Adli mau buka bisnis, ya kan? Buka bisnis tanpa modal, ya kan? Kalau tanpa modal berarti kita biasanya butuh pinjaman dari bank, ya kan? Nah, kalau butuh pinjaman, biasanya bank itu membutuhkan apa sih yang Adli punya gitu kan? Misalkan entah motor, entah rumah, entah tanah kosong. Misal Adli punya tanah kosong ya, tanah kosong misalnya di Jakarta. Terus itu buat dijadikan agunan atau jaminan, ya kan? Karena bank pasti butuh jaminan dari uang yang mereka keluarkan untuk Adli, gitu ya kan? Kasarnya gitu. Nah, tugasnya para penilai ini adalah menentukan tanahnya Adli itu harganya berapa sih di pasaran. Kasarnya gitu. Nah, caranya kita survei, ya kan? Makanya kenapa gue sering misalkan tiba-tiba di Sulawesi, tiba-tiba di Bali, apa-apa. Karena kan aset orang-orang ada di mana-mana gitu kan. Betul. Nah itu jadi simpelnya adalah misalkan kayak gitu tadi. Adli butuh duit, terus mau minjem ke bank butuh jaminan nih. Ternyata Adli punya tanah kosong di Jakarta, ya kan. Terus misalkan bank juga sebenarnya bisa mengeluarkan nilai, tapi dia tidak punya sertifikasi. Karena itu penilai itu membutuhkan sekolah lagi, sekolah profesi penilai. Ya kayak kalau misalkan kita di jalan ngeliat notaris atau akuntan, itu kan juga butuh sekolah kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Kita ya misalkan kita orang awam bisa menentukan, kalau Jakarta Timur tuh tanahnya harganya 2 juta per meter. Tapi kan belum tentu valid omongannya. Bisa ada yang 4 juta, bahkan ada yang 20 juta per meter gitu. Nah, jadi tugasnya para penilai inilah yang menentukan nilai pasar sebenarnya tuh di mana sih. Caranya kita datengin terus kita lihat tanahnya seperti apa, terus kita juga harus nyari tahu data-data pembandingnya, ya kan. Daerah situ tuh misalkan daerah Manggarai itu per meternya berapa sih. Nah kurang lebih kayak gitulah kerjaannya. Sibuk ya pasti. Iya, lumayan menyita waktu makanya. Karena kadang misalkan kayak kemarin gue terakhir kemarin tuh ke Makassar. Nanti kalau misalnya lagi sibuk, yang Makassar belum dikerjain nih, udah harus ke Bali. Nanti harus ke Bali, tiba-tiba misalnya harus ke Aceh. Nah kan itu dari 3 tempat itu belum ada yang kerjain tuh. Nah kapan kerjainnya? Ya udah tunggu sampai balik ke Jakarta atau ke Bandung baru dikerjain. Itulah kenapa sibuk banget gitu. Ada enak nggak enaknya lah. Enaknya kurang lebih ya kayak liburan gitu kan. Jadi misalkan kayak kemarin ke Makassar, jadwalnya misalkan dikasih budget untuk 5 hari, tapi ternyata 2 hari udah beres. Saya 3 hari ngapain? Jalan-jalan kayak gitu. Wah. Ngapain aja gitu. Kalau kata Om Hype jajan makanan, jajan minuman gitu. Iri sih. Tapi nggak enaknya kayak gitu. Jadi kadang misalkan
hari Sabtu Minggu harusnya libur. Tapi Iya. ternyata misalnya klien minta hari Senin tuh nilai apa, dia udah pengen nilai keluar. Berarti Sabtu Minggu harus jalan. Nah gitu. Jadi kadang makanya kalau teman-teman yang udah tahu BH itu gimana, biasanya kayak nggak usah, susah lah janjian sama si BH mah gitu. Pasti nanti misalkan hari H atau H-2 udah di cancel. Oh sorry ya guys, cancel nih soalnya harus kesini kayak gitu. Oh, Kayak gitu. Jujur aku juga merasakan hal yang sama sih. Sebelum mau undang Bang BH sebagai bintang tamu tuh aku kayak aman nggak ya? Karena aku tahu Bang BH itu kan kita mutualan di Twitter, jadi aku bisa lihat Bang BH itu seberapa sibuknya, update-nya kemana-mana. Wow, ini orang sibuk sekali ya. Jadi Iya, agak-agak gitu. apa ya, hati-hati sebelum mau ngundang kemarin. Ini aku sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, aku mau tanya sesuatu. Ini Boleh. mumpung belum jam 10 malam, aku kasih warning sedikit ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, percakapan kita mungkin agak mengarah ke yang dewasa. Mungkin ya. Terkait dengan image Bang BH juga. Iya. Bang BH itu kalau misalnya posting foto di Twitter, kan tangannya itu khas ya. Gini ya. Iya, why? Kenapa Iya. menggunakan itu? But why? Apakah memang ciri khas yang sudah sejak dini ditunjukkan? Enggak sih. Itu sebenarnya bukan sejak dini, tapi sejak bekerja aja. Jadi kalau misalkan kalian Adli atau kalian yang teman-teman yang ada di sini tahu Meriam Jagur yang ada di Jakarta. No. Jadi Meriam Jagur, ya bisa di Google ya, Meriam Jagur. Dia itu meriam tapi ada kepalan tangan depannya kayak gini. Meriam Jagur? Iya, Meriam Jagur, Jakarta. Oh? Ya, Oh iya, ada kan betul. simbol tangannya gitu. Nah itu gue ngambil esensi dari situ. Jadi itu tuh sebenarnya bukan simbol jorok. Itu justru simbol keberuntungan. Oh. Jadi kayak keberuntungan apapun, karena kerjaan gue kan mau jalan-jalan atau naik pesawat atau naik kendaraan itu kan juga membutuhkan keberuntungan juga kan gitu. Betul. Nah gitu, dan good luck for everything lah untuk kerjaannya, untuk perjalanannya. Nah makanya setiap kali foto atau apa pasti ada gini ya. Jadi untuk semoga beruntung deh gitu. Semoga lancar semua lah kayak gitu kurang lebihnya. Oh. Jadi bukan sesuatu yang jorok sebenarnya. Cuman kita kan sudah terdoktrin kalau gini tuh pasti ada simbol untuk itulah gitu kan. Tapi sebenarnya simbol ini tuh udah dari zaman Hindia Belanda gitu. Ini tuh adalah simbol keberuntungan artinya. Oke. Tapi kan sekarang lebih ke yang ini ya. Lebih halus, bukan yang tadi. Iya sih, benar. Cuman memang udah enak gini aja gitu kan daripada gini. Nggak tahu aku teh, serius. Kalau Bang BH nggak bilang, aku nggak tahu sama sekali. Ini berkilahnya betul-betul fakta ya, logis. Iya dong. Aku tidak menyangka bahwa bisa dikilahkan ke arah sini. Iya, aku nanti pengen baca lagi. Kenapa ya tangannya seperti ini? Baik, kita masuk ke pertanyaan dari viewer. Kalau begitu sudah ada beberapa dari tadi. Tadi ada pertanyaan dari Toto Taro. Kamu siapa? Kamu siapa? Serius, pertanyaan itu doang? Kamu siapa doang? Iya. Tadi berarti udah dijawab dong. Kan aku BH, aku 7BH10.000. Kau bisa manggil aku BH, tuh Bang BH. Oke. Sudah menjawab sepertinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku gabung ya. Ada dari Artax dan dari Jungtan. Apakah kisah legenda di balik nama 7BH10.000 dan kenapa namanya 7BH10.000, Bang? Ya, but why? Kenapa 7BH10.000? Apakah semurah itu? Ini panjang nih sebenarnya. Panjang tapi mudah-mudahan lucu ya gitu. Sebenarnya gini, basicnya adalah gue nih kalau misalkan bikin username dari dulu, pengennya itu sesuatu yang tidak dilupakan orang gitu. Jadi remindable lah gitu kan, supaya gampang diingat. Apapun dari dulu, zaman dulu pertama kali main game, bikin apa pasti username selalu pengen yang mudah diingat dan tidak mudah dilupakan orang gitu kan. Jadi kayak dulu nih ya, kayak sorry nih ya, kayak dulu pernah dulu main game namanya tuh Silit. Hah? Why? Silit tapi diplesetin, di slang. Jadi kayak Shihlin tapi N-nya diganti T.
Jadi she lit gitu kan. Cuman Why? itu awalnya. Terus mau dilanjutin gue pas sudah kenal Twitch pengen masuk, tapi kayaknya kalau silit kayaknya terlalu vulgar gitu kan. Betul. Walaupun mungkin semua orang nggak tahu, tapi ketika ada yang tahu kayak yo gitu kan, kayaknya terlalu vulgar banget nih gitu kan. Terus akhirnya mikir dulu kan, mikir apa ya username ya. Sampai jadi di depan dulu tuh di Bandung di ruang game depannya itu ada kayak tahu nggak sih kayak misalkan ruang nyetrika, ruang setrika atau ruang baju kotor gitu kan. Ada jadi ruangan khusus buat ya ada mbak buat yang nyetrika dan kawan-kawan. Kan pasti kalau kita habis ambil jemuran ditaruh di keranjang gitu kan. Nah, terus si keranjangnya itu kebenaran ada di depan kamar gua. Ada BH-nya nongol gitu kan. Warna hijau. Makanya kenapa BH-nya warna hijau, ya kan si karakterku. Nah, terus apa ya BH. Kalau BH menyusui. Tadi mau BH menyusui. Cuman BH menyusui juga pasti terlalu vulgar gitu kan. Apa ya? BH terus akhirnya jadi teringat kalau biasanya kalau pakaian kayak di Mangga 2 atau dimanapun gitu di setiap pasar pasti ada kayak misalkan kaos kaki 10.000 3, ya kan? Atau misalkan baju kaos anak 3 100.000. Nah ini BH berarti enak juga nih kalau BH 2 BH awalnya bukan 7 BH 10.000, awalnya 2 BH 10.000. Masih tadinya, logis. malah tadinya 2 BH 100.000 tapi kepanjangan ya kan nyebutnya 2 BH 100.000 kayak kurang panjang kepanjangan lah, ganti deh 2 BH 10.000 dikurangin nolnya ya kan. Udah tuh akhirnya bikin username-nya 2 BH 10.000 ya kan, udah mulai jadi viewer atau apa. Tapi ternyata ada beberapa streamer yang notice kamu tiktoker ya kayak tiktoker siapa gitu. Akhirnya gue search tuh 2 BH 10.000, ternyata memang ada. Jadi dia memang kayak TikTok chef lah gitu. Dia suka kontennya isinya makanan-makanan dia masak sendiri. Tapi namanya 2 BEHA 10 RIBU. Panjang tuh kan 2 BEHA 10.000. Nah, SE 2 buah gitu mungkin ya? Iya. Tapi takutnya kalau misalkan tadi yang udahlah nggak apa-apa lah kan TikTok gitu kan. Cuman takutnya nanti ke depannya bakal jadi masalah atau apalah kan, kita nggak pernah tahu ya kan. Udahlah ganti aja deh. Kira-kira apa ya? Tadi udah mau 5 BH 10.000, tapi kayaknya kurang enak apa ya? Terus ingat tanggal ulang tahun itu 7 Oktober. Ulang tahun gue itu 7 Oktober, jadi 7 10. Jadi memang ada maknanya 7 BH 10.000, 7 10 itu 7 Oktober gitu. Libra ternyata ya Bang ya? Yes, betul. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Samich Ismi Bang ya. Merek obat penumbuh kumis dan brewoknya apa? Itu pertanyaan ya? Iya. Merek obatnya sebenarnya dulu SMA itu nggak selebat inilah. Tapi seriusan pakai obat? Iya. Oke. Jadi gini, ada cerita juga ini soal brewok ya kan. Jadi dulu itu memang nggak dari papa tuh memang nggak ada sebenarnya. Papa memang cuman di sini doang gitu, kumis sama jenggot, tapi nggak sampai segini lah gitu kan. Oke. Nah terus tapi sampai SMA ini kok nggak tumbuh-tumbuh ya, dia cuman kayak kumis tukul ya kan yang di sini doang. Sama jenggotnya cuman kayak 5 apa 7 lembar doang gitu kan. Terus kayak pengen ngikutin jejak papa gitu kan. Wah kok bisa lebat ya, gimana caranya ya. Akhirnya kuliah tuh kayak mulai nyari gitu kan. Dari kalau zaman dulu tuh orang-orang pasti pada tahu pakai mentega, pakai telur udang. Serius pakai mayones itu katanya mitosnya dipercaya bisa numbuh brewok. Tapi kenyataannya tapi nyatanya enggak. Dari mana gitu. Karena memang sebenarnya yang bisa menumbuhkan brewok itu adalah protein kan. Protein itu untuk menumbuhkan testosteron juga untuk laki-laki kayak gitu. Jadi makanya dia akan menumbuhkan rambut di tempat yang seharusnya gitu. Termasuk yang lain-lain lah gitu. Terus akhirnya ketika 2016 itu mulai muncul komunitas brewok kan. Ada. Jadi kalau di Bandung, Jakarta itu memang ada waktu itu nyiptain namanya Brengozer. Brengos dari alas brengos, tapi karena ingin mempunyai tujuan yang sama gitu. Pengen punya brewok yang tebel. Jadi namanya Brengozer gitu. Kalau bisa dicari.
Tapi udah vakum sih, udah vakum semenjak COVID kalau nggak salah. Dulu 2016 tuh mulai. Kalau ada yang di sini teman-teman tahu, namanya minoxidil dulu obatnya. Oh, aku pernah denger. Nah itu Itu sama dengan memang- obat penumbuh rambut kan, Bang? sebenarnya dia itu obat jantung awalnya, Hah? untuk obat jantung. Jadi obat jantung yang buat tuh yang lemah jantung atau apa, dia pakai itu, dia jadi kayak ningkatin adrenalin lah, gitu kan. Ini ada komentar Nah, terus- di kolom chat Rumpang BH, gatel bet itu asli. Minoxidil. Iya, Oh, minoxidil. oke. Nah itu karena dia obat keras kan, untuk obat jantung, untuk ibarat untuk ningkatin heart rate lah, untuk ningkatin detak jantung gitu, untuk orang-orang yang lemah jantung. Tapi ketika di riset, si pasien-pasiennya itu ternyata malah jadi numbuh bulu di dadanya. Nah akhirnya berubah haluan jadi penumbuh rambut untuk orang-orang yang mengalami kebotakan di usia senja lah gitu kan. Nah kita sama anak-anak Indonesia ini, ya sama ada juga forum luar sih sebenarnya, ya seumur-umur kita ini diubah, coba deh dia gosokin ke pipi, ke bagian brewok yang, atau daerah-daerah yang pengen tumbuhin alis lah misalkan, atau apalah gitu kan, mau sekalian bulu ketek gitu dicobain, ternyata tumbuh untuk beberapa orang. Akhirnya jadi menyebar tuh kan, mulut ke mulut dari luar negeri sampai masuk ke Indonesia. Akhirnya 2016, 2017 tuh booming. Minoxidil sama Wakdoyok waktu itu. Kalau kita tahu ya, Wakdoyok itu dari produk Malaysia. Cuman memang Wakdoyok itu karena dia bahan alami, jadi kurang oke lah, kurang tokcer. Lebih kenal minoxidil. Tapi ada kekurangannya. Minoxidil itu obat keras. Makanya tadi yang kayak Mas Kun bilang, gatel bet asli. Gatel dan bisa berkerak gitu, kayak ketombe gitu. Untuk orang. Dan kalau buat orang-orang yang nggak benar-benar nggak tahan, dia bisa sampai berdebar-debar. Gak bisa tidur, susah tidur gitu kan. Terus gatal merah-merah gitu, kayak breakout gitu. Nah itu obatnya. Waktu itu gue pakai itu juga. Konsisten lah, jadi kayak misalkan waktu itu sempat pakai sampai 2 tahun. Makanya terus udah gak pakai, dia tetap tumbuh. Jadi ini tuh gak ada. SMA tuh. Kuliah tuh gak ada sih. Aku ini teh baru belum sampai sejam sesi dengan Bang B, tapi dari tadi sesi dengan Bang BH ini kayak banyak haho macam pengalaman Bang BH dari tadi. Ya Tuhan. Gimana ya, kayaknya aku kalau misalnya aku sebelum bertindak teh aku kayak mikir dulu ini buat apa. Jadi kalau misalnya nanti orang bakal tanya itu kenapa, nanti aku bisa jawab gini. Bang BH juga kayaknya sama. Jadi kalau ditanya ini jawabnya pasti tahu. Alasannya ini. Untung Bang Bre hasil jadi ganteng brewoknya. Sebentar. Ada yang tidak ganteng kah? Iya, semua ganteng lah, cuman tergantung pasarnya aja gitu. Bukan, maksudku kayak yang pakai minoxidil tadi, ada yang jadi apa sih? Tidak sesuai harapan kah? Banyak banget. Banyak yang tidak sesuai harapan. Jadi ada yang kita misalkan ngolesnya di sini, tapi ternyata tumbuhnya tempat lain di alis atau bahkan di sini nih, bulu-bulu jari sini. Jadi dia memang random sebenarnya. Cuma itu untuk beberapa case yang orangnya tidak beruntung lah atau kurang beruntung gitu. Atau bahkan sama sekali nggak ada progres gitu. Tetap aja udah ini nggak tumbuh sama sekali gitu. Tapi permanen kan Bang? Itu dia. Setiap orang beda-beda hasilnya. Kebenaran pasti gua hasilnya permanen, tapi ada juga yang begitu lepas dia bener-bener rontok, shading namanya kan, kayak shading bulu kucing rontok. Ya kayak gitu, terus akhirnya hilang, udah gitu, nggak numbuh lagi. Ada yang macam-macam, ada yang bener-bener nggak cocok gitu kan, akhirnya nggak lanjut kayak gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan tapi agak berat ya. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Mas Kun menanyakan, Bang, kenapa orang-orang yang jual tanah atau rumah suka nggak masuk akal kasih harga? Apakah ada cara edukasinya? Kan kalau harga tinggi susah laku. Ya, nggak berat sih itu pertanyaan umum sebenarnya. Jadi memang kita sebagai ini kayak episode ke-48 ini jadi kayak sesi konsultasi ya dengan segala aset tanah, rumah DKK. Silakan.
Jadi kita ibaratkan posisikan diri sendiri sebagai pemilik asetnya ya kan. Misalkan kita punya rumah atau punya tanah lah, tanah kosong. Terus kita nggak tahu nih atau mungkin nggak pernah tahu harga tanah yang kita punya daerah situ tuh berapa sih per meternya gitu kan. Terus kita jadi wajar dong misalkan kita pasti nanya kira-kira atau kita cari tahu sendiri kira-kira berapa sih tanah ada atau daerah situ ada yang dijual misalkan. Kita pasti nanya gitu kan. Ini dijual berapa? Akhirnya kita bisa menyimpulkan sendiri. Oh misalkan daerah-daerah yang aset tadi 5 juta per meter misalkan. Tapi menurut kita, wah mahal nih, murah nih. Waktu itu perasaan beli nggak segini deh. Harusnya 10 juta per meter nih. Ya kan suka-suka kita orang kita yang punya. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita di sini ada peraturan juga ya kan, yang ada zonasi, ada area juga yang mengatur itu gitu. Jadi edukasinya ya kalau dari gua sering-sering aja kita sebagai pemilik aset sering-sering juga update harga aset yang kita punya gitu. Jadi entah kita kayak tadi nanya ke tetangga, entah nanya ke bukan kepala desa ya, RT, RW, lurah gitu kan. Kira-kira wajarnya berapa sih? Atau bisa nanya ke agen properti. Kira-kira kalau untuk daerah sini saya ada punya tanah nih, daerah sini tuh kira-kira wajarnya berapa ya gitu. Kan semakin banyak kita nanya ke orang, kita semakin banyak referensi kan. Ada yang misalkan, wah 2 juta, wah 10 juta, wah 20 juta. Ya kita bisa kalkulasin, oh mungkin kira-kira di sini wajarnya 10 juta lah. Nah kurang lebih kayak gitu. Memang udah pasti karena kita kan sebagai pemilik aset nggak mau rugi dong, ya kan. Apalagi kalau kita mau jual atau kita mau jadikan pinjaman agunan, kita nggak mau rugi. Masa serendah-rendahnya gitu kan. Kita pasti pengen setinggi-tingginya dong gitu. Bahkan kalau bisa 100 juta per meter gitu kan. Tapi kan nggak mungkin. Gitu. Itu nggak wajar namanya. Kayak gitu sih kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Aku kayak tercengang. Jawabannya bagus. Kita lanjut kalau begitu. Bang Bre, ini pertanyaan dari Mac Haram. Bang Bre pernah menilai aset sendiri nggak? Menilai kalau asetnya kurang banyak gitu? Maksudnya gimana nih? Asetnya mau jawabannya normal apa nggak normal nih? Bebas kan, ini orang tersayang Bang Bre ya. Aduh ya benar. Bestie banget ini. Pernah melihat aset sendiri benar dong. Kan semenjak jadi penilai juga pasti penasaran dong. Oh aset yang gue punya nih kira-kira harganya berapa ya? Terus kalau apa yang gue lakukan waktu survei, gue lakuin sendiri terhadap aset sendiri ya kan gitu. Itu pasti pernah dong, apalagi kayak pengen ngetes nih kemampuan yang sudah sering dilakukan di lokasi orang, di aset orang, pengen dong cobain ke sendiri gitu kan. Kalau menilai kalau asetnya kurang banyak ya kita sebagai manusia pasti punya rasa yang selalu ingin kurang puas lah ya gitu. Kalau dibilang kurang banyak ya tentu saja kurang banyak. Tapi ya kita tetap bersyukur ya. Kita tetap harus low profile. Harus selalu berucapkan alhamdulillah saya sudah dikasih aset segini gitu bro. Hidup harus tetap low profile nih Karom. Aduh ini jawabannya masuk lagi ya tiba-tiba Jin Kiai ke dalam ya bang ya. Tiba-tiba khutbah kembali. Aduh kita lanjut. Ada pertanyaan dari Nox Keris dulu. Bang bisa appraise keris peninggalan zaman Empu Gandring gak? Oh bisa dong. Serius bisa kah? Iya. Loh, aset kan apa aja? Bisa berupa keris, bisa berupa mobil, motor. Bahkan misalkan PC gaming yang kita punya juga bisa ini kan. Selama itu memang ada nilainya, nilai jualnya. Kan kayak keris juga bisa dijual selama. Nah itu caranya sama juga. Kita cari tahu keris yang tahun segini, buatan ini, daerah ini itu kira-kira berapa ya gitu. Nanti semuanya akan dalam bentuk laporan tertulis dan ada tanda tangan dari kita dan juga bank misalnya gitu. Oke. Ini sebenarnya tadi di awal ada banyak sekali komentar. Nanti kayaknya aku baca lagi ya bang. Boleh. Ketinggalan. Kita lanjut. Ada pertanyaan satu lagi dari viewer Bang BH. Boleh. Bang bisa nyanyi lagu selamat ulang tahun gak? Waduh, kenapa nih? Ulang tahun kah, Nox? Bisa-bisa aja. Apakah mau dijawab? Apakah mau dinyanyikan atau tidak kah? Kalau tidak nggak apa-apa. Kita balikin lagi nih. Mau dinyanyiin nggak? Lagu Jamrut ya? Tantangin. Lagu Jamrut yang mana sih? Tadi wah susah dong. Oh. Hari ini.
Tadi sebenarnya di awal si Nox ini komen, bisa aja Bang Krisyanto Jamrut. Siapa itu kah? Krisyanto bukan vokalis Jamrut ya? Aku nggak tahu, aku cuma tahu lagunya doang. Oh iya mirip coy. Ente mirip vokalisnya kali. Aduh, tapi mirip Bang, serius loh. Oh. Ini niatnya padahal mau jadi misterius ya, malah jadi mirip vokalisnya Jamrut. Betul, aku pikir Bang BHT bakal pakai masker gitu. Karena bayangannya pakai hoodie itu aku kayak inget itu loh, yang film yang hacker itu loh. Apa aku lupa judulnya. Apa ya? Tapi Ya, ternyata vibes-nya hacker emang gitu kan. Tapi ternyata malah jadi salah sangka ya, malah jadi vokalis Jamrut. gak apa-apa. Oke. Kita lanjut kalau begitu Bang WH. Boleh, Belum boleh. ada pertanyaan dari viewer. Ini sudah tadi meaning behind 7BH 10.000 sudah dijelaskan di awal. Kita lanjut. Sejak kapankah Bang BH streaming di Twitch? Kemudian kenapa? Sejak 2020. Enggak deng, 2022. Kalau join Twitch 2020 kan akunnya. Tapi kalau untuk streaming 2022. Kenapanya? Karena tadi nggak niat gitu. Cuman pengennya jadi viewer aja. Jadi awalnya tahu Twitch itu kan gara-gara dulu gue suka main Apex ya kan, sama anak-anak Apex. Dulu belum tahu sama sekali. Makanya dulu streamingnya sebelum di Twitch di YouTube. Tapi kan YouTube itu emang agak susah ya dapat marketnya lah gitu, karena kita bersaingnya dengan konten-konten kreator lain gitu, bukan hanya game aja kan gitu. Betul, dan Terus tidak akhirnya, semudah Twitch sih sebenarnya pencariannya. Betul. Nah jadi akhirnya dikenalin juga tuh sama anak-anak Apex Indonesia. Ini ada Twitch sih, karena biasanya suka ada tulisannya TTV misalnya, TTV Adli, TTV Mekharom. Apaan sih TTV? Akhirnya cari tahu Twitch ya kan. 2020 akhirnya cari tahu Twitch karena kebenaran COVID juga kan. Jadi kayak ngapain ya gitu. Karena kebanyakan waktu di WFH kan, kerja di rumah, nggak mau bosan mau ngapain. Akhirnya cari tahu, ketemulah Twitch. Terus udah tuh. Jadi mulai aktif ya kan, 2021 tuh udah mulai aktif jadi viewer lah gitu kan. Nyari-nyari, oh ternyata Twitch itu banyak orang-orang Indonesia yang streaming ya gitu. Ada yang main Apex lah, ada yang main dulu entah Ragnarok lah, entah apa macam-macam lah. Nah terus akhirnya ketemu banyak teman-teman ya kan, kayak Mekharom, ketemu Om Hype gitu-gitu. Nah terus tadi ya masih tetap kayak ya udahlah jadi viewer aja, sampai akhirnya ketemu anak-anak teman-teman Mekharom kan, ada Miru, ada Meron gitu-gitu. Terus mulai gabung ke servernya gitu kan, karena ternyata ngobrolannya nyambung nih gitu kan. Akhirnya setelah selama ini ada juga yang nyambung gitu kan, join sama mereka. Terus mulai masuk misalnya, ayo bang masuk sini, aku lagi streaming nih, cobain kita ngobrol bareng gitu kan. Terus akhirnya juga ya secara tidak langsung didoktrin oleh mereka juga sih, udah bang coba aja kalau Bang BH yang streaming kayaknya pasti rame deh gitu kan. Biasalah kan, kita saling membantu namanya kan gitu. Terus gimana ya, iya terus terus bingung kan, pasti kontennya apa ya, ngegame apa gitu. Akhirnya ya udah, karena waktu itu masih hype-nya main Apex, jadi nyobain deh streaming pakai Apex gitu kan. Ya gitulah struggle-nya gitu kan. Entah nggak ada yang datang, nggak ada yang nonton, tapi ya udah biarin aja. Toh memang bukan tujuan utama seperti itu gitu kan. Cuman iseng aja lah gitu kan. Terus ya udah akhirnya mulai streaming 2022 lah. 2022 itu udah aktif. Cuman memang untuk mencapai AV-nya lumayan sih susah, karena balik lagi kalau streaming kan memang butuh viewer kan, butuh viewer yang view, karena untuk affiliate kan yang minimal average viewernya 3 kan. 3 betul. aja kayaknya susah banget gitu kan, apalagi kalau kita belum ada nama. Betul. Makanya biasanya kita perlu bantuan teman-teman dulu nih gitu. Betul. Entah mereka datang, entah ada yang misalkan nge-rate, ada yang teman-teman Indonesia juga nge-rate gitu, kayak gitu sih. Aku juga dulu mulai itu Mei 2022, tapi AV-nya itu Februari 2023. Iya. Aku baru bertemu dengan orang itu November Desember kayaknya bang. Sebelum itu aku tidak terlalu mengenal dunia. Iya betul. Ya sama lah lama kira-kira AV-nya.
Oke. Ada komentar ini. Konten legendaris Bang Bre adalah penuturan kisah Tante Sonya. Siapa lagi? Apa lagi? Jadi enggak, jadi dulu itu gue memang bikin konten ya kan. Kalau nggak salah tiap malam Jumat deh. Malam Jumat atau malam berapa, pokoknya seminggu sekali. Itu tuh gue storytelling lah. Menceritakan sebuah kisah. Sebenarnya kisah nyata gitu. Yang dulu pernah. Jadi kan memang basically karena gue sering kemana-mana, jadi pasti sering ketemu orang kan. Entah orang random, entah klien, entah warga lokal gitu kan. Jadi banyak cerita. Nah itu aku diadopsikan ke streaming. Jadi gue kayak cerita aja gitu, orang-orang pada denger kayak gitu. Nah itu salah satunya adalah kisah Tante Sonya gitu. Oh itu panjang sih sebenarnya. Jadi Tante Sonya itu adalah memang pramugari, seorang pramugari. Waktu itu gue ketemu di Bali. Dan dia berubah haluan menjadi cewek open BO gitu. Ini kisah nyata atau dibikin-bikin? Kisah nyata. Jadi memang kayak misalkan gue waktu itu awalnya tuh ketemu dia. Ini Tante Sonyanya memang made up name lah buat apa, untuk disamarkan kan. Tapi kisahnya benar karena waktu itu gue pas turun ke flight ke Bali, terbang ke Bali. Terus turun kan, terus pasti ngerokok dulu, ngerokok. Nah ketemu ada pramugari Lion Air waktu itu. Waduh kesebut lagi. Ya udah, gue itu ada satu pramugari maskapai, ya kan. Terus dia juga ikut ngerokok gitu awalnya. Terus biasa, misalnya kayak, mas boleh pinjam korek nggak? Oh boleh gitu kan. Ya udah, karena kebetulan dia good looking, jadi kan ada rasa ingin penasaran nih. Wah boleh nih, kayaknya ngajak kenalan atau apalah gitu. Akhirnya udah kenalan. Bentar ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya dia ngobrol panjang lebar tuh soal kehidupannya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi diadopsikan dari kisah nyatanya orang, terus diceritakan di stream gua gitu sih. Oke. Dikomentari beberapa orang ini ibu kosnya itu, Bang aku penasaran kelanjutannya Bang, menarik. God damn Bang Bre, suhu Sigma sekali. Sigma sekali. Aduh. Bang BH ini aku pernah lihat Bang BH posting di Twitter. Orang-orang yang tidak bisa aku pahami, aku juga tidak mengerti. Yang video anime dan lelaki Sigma dan Alpha ini apa kontennya Tuhan? Aku tidak mengerti. Sumpah. Generasi baru nih ya, bahasa-bahasa baru. Iya betul, aku kalau lihat ini apa yang dibilang ya. Oh Tuhan, perkembangan zaman. Yes. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Biasanya Bang BH streaming apa saja kah di Twitch? Apakah hanya main game single player atau juga terbuka ke sesi multiplayer? Macam-macam sih, banyak. Biasanya kalau multiplayer itu kalau ada yang ngajak biasanya. Ada yang ngajak atau misalkan ya kayak Apex pasti banyak yang ngajak mabar gitu kan, atau game-game multiplayer lain lah, misalkan Dota atau apa gitu kan. Tapi single player juga oke sih, maksudnya kalau kan kadang kalau yang multiplayer suka kompetitif kan, kadang kita juga butuh game yang chill casual gitu, karena kebanyakan yang game kompetitif itu akan susah untuk respon terhadap viewernya gitu kan. Betul. Kadang malah ada yang suka tersinggung kan, gua nggak dibaca nih, udah males gitu. Males lah nonton orang main Apex misalnya kayak gitu. Karena biasanya udah sibuk sendiri kan, ya karena memang nggak salah, karena memang namanya game kompetitif kayak Valorant, Apex gitu kan, memang kita membutuhkan konsen tinggi gitu kan, konsentrasi tinggi, jadi akan susah untuk respon ke viewernya. Makanya jadi biasanya butuh yang game-game chill, kita main single player, yang casual lah kayak gitu. Jujur aku sebenarnya termasuk orang yang amazed dengan orang yang bisa multiplayer kayak Apex DKK kompetitif tapi bisa baca chat. Itu sih susah ya menurutku bagi kepala. Dan orang-orang tersebut bisa kayak langsung ada chat dia langsung baca. Iya, makanya biasanya yang dulu awal masih satu monitor gitu, gue pakai itu emang susah banget, struggle. Biasanya emang pakai HP, jadi bacanya tuh pakai HP. Cuman kadang HP itu juga suka internetnya nge-lag atau apa, suka nggak kebaca, jadi ke-skip lah atau apa. Makanya biasanya kebanyakan FPS player itu atau yang streamer yang Apex, Valorant itu biasanya punya 2 monitor lah minimal. Jadi satu untuk game, satu untuk OBS-nya atau untuk si baca chatnya lah ibaratnya gitu.
Ya jadi kan ambil begini, ambil oh ya guys ini, ambil main lagi kayak gitu. Terus sekarang Bang BH karena sudah punya 2 monitor, apakah masih ada yang ke-skip? Tentu saja. Jadi Tentu apa yang saja. berubah dari 2 monitor kalau begitu? Jadi kalau misalkan tadinya mungkin responnya 1 menit sekali gitu baru. Ini mungkin jadi cuma setengah menit sekali lah gitu. Meningkat dikit gitu. Tapi pasti kalau gue sendiri pasti akan scroll ke atas itu. Apa ya, ada yang kelewat nggak ya? Takutnya karena gue pun mengalami gitu ketika ada gue datang ke stream siapa dan di skip, rasanya kayak gue nggak dibaca nih gitu. Ya gue nggak mau seperti itu gitu. Pasti gue baca. Sorry ya guys kalau ada yang kelewat nih, sorry soalnya bisa ambil main Apex misalnya kayak gitu. Gitu lah. Sorry, kucingku jatuh. Waduh. Random Aduh. memang kelakuan kucingnya. Kalau sekarang lebih ke jarang nge-stream sih. Iya, tapi kan Bang WH sibuk ya. Kalau aku pribadi sih aku sebenarnya memaklumi ya. Sebagai orang tipikal Bang BH sih kayaknya aku pikir itu bakal susah untuk mencari jadwal luang. Oke. Betul. Dari aku sudah habis pertanyaan, dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Apakah kita lanjut ke break dulu kalau begitu Bang BH? Boleh. Oke. Mari kita setelah ini akan mendengarkan 3 lagu ya. Tadi sebenarnya ada 2 request, belum aku masukkan. Jujur tadi teh sebenarnya ada banyak komentar tapi tidak terbaca karena kepalaku kayaknya tidak menyambung somehow. Ini as in tidak fokus ya, bukan kayak tidak menyambung ke yang lain. Sebentar, mari aku lihat sebentar, ada 2 request. Aduh, kucingku. Mari, tadi ada request 2 dari Mas Kun, ada Where Are You Now dari Skrillex dan Diplo, Present Jack Yu. Ini yang mana artisnya? Terus ada, bukan, ini seperti artisnya. Ada request dari Mas Kun, Where Are You Now dari Jack Yu, Skrillex, Diplo dan Justin Bieber. Terus ada dari Artax, Ride With You, Fit J Unit. Kemudian 1 lagu lagi, My Heart kayaknya ya, dari Acha Septriasa serta Irwan Syah. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen kedua nantinya, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang BH 7BH 10.000. Mau mengingatkan juga kepada para penonton kalau mau request lagu atau mau bertanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini, silakan gunakan channel poinnya 99 via teks untuk bertanya, atau 369 via audio kalau mau bertanya, atau 189 kalau mau request lagu via Spotify. Oke, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.